daging. Ya, kita mau tahu ya apa itu bedanya hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Oke, kita baca ya. Kita baca. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Boleh kita keliling ya, muter ya. Mulai dari Catherine. Demikianlah sekarang tidak ada kehukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah membadaikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Terus supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging yang tujuh. sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena dia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. So that they that are in the flesh cannot please God. Ya, oke, sampai situ dulu. Oke, saudara. Dari 1 sampai 8 apa yang saudara pikirin dari tadi? Daging roh, bener ya? Daging roh, ya kan? Kita udah gak denger yang lain. Oke, mungkin bingung ya, tapi gini. Seperti tadi yang aku bilang, ada 2 jalan, saudara. Ada 2 jalan kehidupan. Ya. Pertama adalah jalan menurut daging. Kedua adalah jalan menurut roh. Ya. Saya semalam, waktu saya lagi mau tidur, tiba-tiba saya dapat satu gambaran di dalam, gitu. Saya tutup mata, it's like aku bisa melihat anak-anak Tuhan, ya, mempunyai begitu banyak persimpangan jalan dalam hidup. You know, saudara pernah ngalamin kayak gitu? Like kalian mau ngambil satu keputusan, ya, dalam pekerjaan, atau dalam keluarga misalnya. You are faced with something that is very very difficult. Terus sepertinya ada begitu banyak options, betul? Ada begitu banyak persimpangan. Terus saudara bingung, yang mana ya jalan yang paling benar? Pernah ngalamin kayak gitu? Saya waktu itu ngelihat, semalam itu saya ngelihat seperti ada satu jalan seperti itu. Ada banyak jalan, tapi terus kemudian ada satu suara seperti bilang begini di hati saya. Sesungguhnya hanya ada 2 jalan. Sesungguhnya hanya ada 2 jalan. The many things, the many choices that we have. Sebenarnya Tuhan mau ngomongin, sebenarnya hanya ada 2 jalan dalam hidup kita. Jalan yang pertama apa? Jalan menurut daging. Kedua adalah jalan menurut roh. Ya. Tahu kan dia? Oke, kita mau tahu gini. Kita baca dulu ayat yang kelima. Apa bedanya orang yang hidup menurut daging dan orang yang hidup menurut roh? Apa bedanya? Apa yang dipikirkan? Nah, berarti sekarang gini, saya mau tanya. Saudara coba pikir, saudara ini hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Sebab dibilang apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Jadi bukannya, jadi gini ya saudara, pikiran itu adalah sebab atau akibat? Sebab atau akibat? Siapa yang bilang sebab? Siapa yang bilang akibat? Orang hidup menurut daging dulu baru memikirkan hal dari daging, atau orang karena orang memikirkan hal dari daging makanya dia hidup menurut daging? Pikir dulu. Mulai dari pikiran. Ayo. Zen kok nggak boleh jawab? Iya, tunggu nggak boleh jawab. Siapa yang bilang sekali lagi? Siapa yang bilang Zen kok bantu gue? Siapa yang bilang
Pikiran itu adalah sebab. Mikir lagi. Abi dong. Siapa yang bilang pikiran itu adalah akibat? Oke, udah. Pikiran itu adalah akibat. Pikiran itu adalah akibat. Karena kita memang pada dasarnya, saudara, hidup itu sudah menurut daging. Tahu nggak? Sejak kita pertama kali, oe. Nah, itu kita sudah hidup menurut daging. Daging itu bicara tentang apa, saudara? Nanti kita buka Galatia, ya. Nanti kita buka Galatia apa itu perbuatan daging, saudara akan jelas. Tapi gini, gampang lagi. Keinginan daging itu adalah keinginan yang selalu ingin dipuaskan. Nah, itu daging. Ya, dari pertama kali bayi itu lahir, saudara, dia itu langsung apa? Oe, apa? Pengen dipuaskan. Minta susu, minta makan, minta kasih sayang. Nah, itu semua. Ya. Dari kita lahir, kita ini semua punya keinginan daging. Keinginan daging itu sebenarnya gini, gampangnya, saudara, bahasa gampangnya adalah keinginan atau gini, nature apa? Alamiah. Sifat alami manusia. Itu adalah daging. Coba sekarang tanya kiri kanan. Kamu kira-kira manusia bukan? Semua di sini manusia. Artinya kita di sini semua punya keinginan daging. Karena kita semua punya nature, makanya kita berpikir seperti itu. Ya. You understand? Okay, good. Ya. Jadi sekarang saya mau tanya gini. Siapa yang di sini? Kalau kita mau tahu gimana nih ya, gue ini selama ini sebenarnya udah hidup belum menurut daging? Udah hidup belum menurut roh? Atau gue ternyata selama ini hidup ikut Tuhan, gue masih mengikut daging? Gimana cara ceknya? Gampang. Coba aku mau tanya. Apa yang biasanya kau pikirkan? Laki-laki. Gampang nih, laki-laki. Sebelum kau tidur, waktu engkau pejamkan mata, apa yang kau pikirin? Number one, you're not a man. Please don't answer that. Number two, Alkitab ya, maybe, ya, nggak tahu deh. Gue nggak tahu deh. Kalau you think about the Bible, what is the truth? You ever hear things about the Bible, never going to sleep? Oh, no one. Ya. Nah, coba simpan dalam hati ya. Pas dibilang, gue daging. Jangan ya. Coba pikirin. Kita mau buka sekarang di Galatia. Biar kita jelas. Mungkin masih begini. Gue mah hidup menurut roh kok. Gue mah selalu memikirkan roh kok. Ya, kita buka Galatia. Galatia 5. Ayatnya yang ke 19. Ya. Oke. Siapa yang udah dapat bilang amin? Amin. Mantap. Galatia 5 ayat 19. Gue minta satu orang bacain. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Ya. penyembahan berhala, lanjut, Ya. sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Ini serius ya? Serius ya? Oke. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kita go through this. Aku jelasin coba ya. Enggak gini. Coba gue bagi ya. Di sini coba bagi ya. Percabulan itu apa? Hah? Seksis percabulan. It's wrong man. Percabulan itu apa? Dan kau tetap jangan jawab. Dan kau bilang gue juga nggak tahu ya. Is it
What's infidelity? I don't even know what it is. Jadi percabulan apa ya sih? Fornication. Fornication. Percabulan adalah pura-pura bodoh semua kalau begini. Padahal lo tahu semua. Percabulan adalah Makanan apa itu? makanan apa? Percabulan adalah hubungan seks. Ya. Iya, itu perzinahan. Iya. Iya dong. Perzinahan itu adalah hubungan seks di luar nikah atau bukan dengan istri yang sah. Iya betul. Percabulan sama. Sama kan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oh ya coba pasti ngomong. Because dari suara bukan. Itu perzinahan di dalam hati. Ya. Percabulan jadi Percabulan itu ya intinya ada kemesraan yang yang suka ngikutin polanya anak SD. ya itu percabulan juga kan? ya itu termasuk percabulan. Terus Ya mungkin kayak pornografi itu percabulan. kemesraan yang di luar. Pornografi. Iya, pokoknya membangkitkan cinta sebelum ini. Oh. Ya, itu mungkin biblical ya kali ya. Kayak gitu. Oke, tapi gini loh. Percabulan, perzinahan juga gue percaya termasuk di sana. Iya, jadi satu. Jadi itu adalah hubungan seks atau melakukan sesuatu yang cemar, ya, di luar pernikahan itu perzinahan ya, atau bukan dengan istri yang sah. atau bukan istri itu percabulan, ya. Oke. Kita go through this one by one, oke? Kecemaran itu apa? Kecemaran itu adalah sesuatu yang lebih general. Jadi kayak perzinahan, percabulan, nah itu termasuk di kecemaran, ya. Jadi, ya, kecemaran, ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Mungkin boleh tambahin yang kecemaran itu ya tidak cuma masuk masalah hubungan seksual atau enggak, tapi kecemaran juga misalnya kita punya niat jahat itu cemar, Iya. korupsi itu cemar. Something yang lebih general. Iya. Jadi kejahatan, Iya. pikiran jahat, perbuatan Iya. jahat, in general itu kecemaran. Iya. Ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya